Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Untuk menepis kecurigaannya itu, ia pun bertanya kembali kepada si pemilik tempat tersebut. Apa Bapak mengenal dua orang yang baru saja keluar dari penginapan ini? Tanyanya. Bapak itu menganggukkan kepalanya. Mereka sering kesini kok. Bahkan pas waktunya bayar, mereka sering kasih tips lebih ke saya. Tapi ngomong-ngomong, Mas ini siapa ya? Kok tiba-tiba bertanya tentang mereka? Bukan apa-apa Mas. Harusnya tadi saya tidak sembarang kasih tahu informasi ke orang tentang siapa saja yang pernah menginap di sini. Berhubung sudah terlanjur, ya setelah ini Mas wajib bayar kepada saya. Anggap saja ini sebagai uang untuk tutup mulut. Setelah memberi penjelasan kepada Andre, pria tua itu malah mendesak meminta uang segokan darinya. Andre nampak menyunggingkan bibir. Terselip dalam hatinya bahwa sifat pria itu tak jauh beda dengan kawasan tersebut, yaitu sama-sama kotor. Sering memoroti seseorang dikala ada kesempatan. Apalagi dirinya tadi sempat melihat penampilannya. Mungkin saja dari segi berpakaian, pria itu lantas menyimpulkan bahwa Andri termasuk salah satu orang yang berdompet tebal. Ia lalu mengambil beberapa lembaran uang berwarna merah yang ada di saku celananya, yang kemudian uang itu dilemparkannya ke wajah pria yang ada di hadapannya itu. Setelah mengantongi cukup informasi, Andri pun berlalu pergi dari tempat kumuh tersebut. Sepanjang perjalanan menuju mobilnya, kepalanya nampak menggeleng ke kanan dan ke kiri. Otaknya berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut pria tadi. Tak disangkanya, ternyata wanita yang pernah menjadi pujaan hatinya itu mempunyai sifat lain yang tak ia ketahui. Semua itu berbanding terbalik dengan sikap lembutnya selama menjadi suster di rumah sakit tempatnya bekerja. Rupanya ini sisi lain dari kamu, Cak. Benar-benar murah ternyata. Ia membanting pintu mobilnya, kemudian menginjak gas dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Entah kali ini dirinya itu akan pergi. Dalam pikiran yang sedang kalut, di perjalanan dirinya mencoba untuk menghubungi Stephen, berniat ingin menceritakan tentang apa yang dilihat oleh mata kepalanya tadi kepada temannya itu. 2 hari yang lalu, saat di rumah sakit, setelah menyelesaikan tugasnya, ia melihat ranjang Stephen sudah kosong. Dirinya juga tidak menemukan Clara beserta 2 orang yang merupakan anggota keluarga dari Agatha ada di sana. Ia diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa Stephen beserta yang lain kala itu tengah keluar dari rumah sakit. Entah tujuannya kemana mereka kurang tahu. Dirinya beranggapan mungkin saja mereka sedang mengantarkan Stephen pulang ke apartemennya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menelponnya, sekaligus menjenguknya ke sana. "Iya Andre, ada apa?" Suara sautan Stephen dari seberang sana. Gue ke apartemen ya. Ada yang mau gue ceritain soalnya. Celetuknya. "Ke apartemen? Ngapain?" tanya temannya itu. Lo bukannya udah sembuh? Kirain lo pulang ke apartemen. Ujarnya. "Ya, gue emang udah sembuh. Tapi gue gak di apartemen. Gue lagi di rumah sakit sekarang," balas Stephen. Ke rumah sakit? Lo udah balik kerja lagi? Kan lo baru sembuh, Steph. Nampak Andre yang mengomeli temannya lewat telepon. "Direm dulu kalau ngomong. Jangan asal nyerotos saja. Mamanya Clara meninggal, Andre."
Tutur Stephen yang kemudian memberikan kabar duka itu padanya. Mendengar ucapan Stephen, Andre nampak syok. Dirinya pun memberhentikan mobilnya secara mendadak. Innalillahi, kapan Steph? Tanyanya kembali. Semalam bro, makanya gue di sini untuk temenin Clara. Karena jenazah mamanya saat ini sedang diotopsi dan ditangani oleh dokter forensik. Jelasnya kepada Andre. Ngapain? Kok harus pakai proses otopsi segala? Lelaki itu mengernyitkan dahi. Ia nampak heran dengan penuturan Stephen. Ya, karena menurut pihak kepolisian, kematiannya itu tidak wajar. Gini deh, mending lo cepetan nyusul ke sini. Soalnya ribet kalau diceritain lewat telepon. Celetuk Stephen. Oke, gue kesana sekarang. Kemudian percakapan lewat telepon itu pun ditutup. Kini, dirinya harus berputar arah dan mengurungkan niatnya untuk berputar ke apartemen Stephen. Karena temannya itu ternyata sedang berada di rumah sakit bersama dengan Clara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang disampaikan Stephen mengenai kasus kematian tak wajar yang menimpa orang tua tunggal Clara. Dan mengapa jasad itu sampai harus diotopsi? Sekalian saja, dirinya juga berniat untuk menceritakan tentang kedekatan hubungan di antara Dimas dan Marisa yang menurutnya terkesan mencurigakan. Seperti ada udang yang tengah bersembunyi di balik batu. Saat mobil Andre sudah berada di depan lobi rumah sakit, langsung saja lelaki itu turun dan menyerahkan kunci mobilnya kepada satpam yang bertugas untuk meminta tolong memarkirkannya. Nampak teman seprofesinya itu tengah berdiri menunggunya di tempat yang sama. Langsung saja mereka berjalan bersama menuju kantin rumah sakit untuk bicarakan percakapan yang sempat tertunda saat ditelepon tadi. Stephen melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu rupanya terus berjalan mengikuti arah berputarnya dunia. Sudah memasuki pukul 8 pagi. Padahal baru semalam kejadian yang tak terduga itu terjadi di depan matanya. Tak terasa, hampir banyaknya masalah yang harus dipecahkan. Lelaki itu sampai mengabaikan jam istirahatnya sendiri. Terlihat dua kelopaknya yang menghitam seperti mata panda. Wajahnya pun juga lesu. Ditambah lagi penampilan yang biasanya selalu rapi, kini nampak terlihat acak adul tak terurus. Ia kemudian mencari tempat yang nyaman untuk mengobrol. Kebetulan pagi itu, beberapa kedai kantin masih belum ada yang buka. Jadi, dirinya bersama Andre memutuskan untuk nongkrong di kursi kayu panjang yang tersedia di salah satu kedai yang buka 24 jam. Mungkin agak berbeda dengan kondisi kantin yang lainnya, yang nampak terlihat rapi dan bersih. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu satu-satunya kedai yang masih buka di sana. Langsung saja, dirinya memesan 2 cangkir kopi hitam untuk melawan rasa kantuknya itu. Andre menatap lelaki yang duduk tepat di hadapannya. Dipandanginya wajah layu temannya itu. Terlihat benar beban yang ia sanggah sendiri di pundak, tanpa seorang pun yang tahu apa saja masalah yang telah membelitnya itu. Apa lo begadang semalam? Tanyanya pada Stephen. Yang ditanya lantas mengambil napas panjang sebelum menjelaskan satu persatu kejadian itu padanya. Gimana gue bisa tidur bro, sedangkan hati gue kacau balau. Lontarnya. Ia nampak memijat-mijat keningnya dengan menyangga satu tangannya di atas meja. Maksudmu, apa yang kau bahas saat ini mengenai kematian tak wajar yang menimpa orang tuanya Clara? Tanyanya yang semakin penasaran. Andre menatapnya dengan wajah serius. Kedua telinganya terbuka lebar dan siap untuk mendengar kabar, juga informasi yang akan temannya itu sampaikan padanya. Stephen menggaruk kepalanya. Ya, termasuk itu juga Andre, paparnya. Sebentar, gue masih gak paham. Jadi maksud lo, apakah ada yang lainnya selain ini? Saud Andre. Stephen mengangguk pelan. Tak berselang lama, pesanan kopi mereka sudah ada di atas meja. Sesekali 2 orang itu menyeruput minuman panas yang baru saja diantarkan
oleh pegawai kedai itu padanya. Apa lo ingat dengan dua keluarga Agatha yang kemarin itu datang ke sini? Nah, kakek tua yang memakai tongkat itu adalah yangnya Agatha. Papar Stephen dengan intonasi yang amat jelas. Andre kembali menyeruput kopinya. Sembari telinganya mendengarkan dan terus menyimak setiap kata yang diucapkan oleh temannya itu. Ya, gue tahu. Lantas, ada apa dengan mereka? Kok sepertinya setelah menyebut nama dua orang yang akan menjadi penentuamu itu, raut wajahmu malah terlihat sedih begitu? Tanyanya dengan menyelipkan sepatah gurauan, sekedar untuk menenangkan hati Stephen yang kala itu tengah dalam keadaan kacau. Lelaki yang ada di depannya itu pun menggeleng. Entahlah Andre, tapi ada satu hal yang perlu gue sampaikan ke lo. Ini tentang penglihatan mata batin yang rekso, yang mendapatkan petunjuk soal menghilangnya Agatha selama ini. Jelasnya pada teman seprofesinya itu. Jadi maksud lo, kakek itu punya indera keenam? Terus, bagaimana kelanjutannya? Di mana sekarang kasih lo itu berada? Apakah udah menemukan titik terang? Apa alasannya Agatha menghilang saat itu? Ribuan pertanyaan dilontarkannya kepada Stephen. Buat lelaki yang berhadapan dengannya itu semakin bingung untuk menjawab semuanya. Dan tiba-tiba saja Stephen mengambil dompet yang ada di saku celananya, lalu memandang foto berukuran 2R yang terpasang bersama Agatha di dalam lipatan dompetnya itu. Apa kau mengingat wanita aneh yang tempo lalu dibawa Clara ke rumah sakit ini? Tanyanya lagi kepada Andre. Wanita yang bau amis itu ya? Memangnya kenapa? Temannya itu kembali bertanya. Dirinya merasa heran. Mengapa Stephen tiba-tiba mempertanyakannya? Padahal asal-usul wanita itu juga tidak jelas. Di samping itu, mereka juga tidak saling kenal. Kembali ia menghela nafasnya. Dia adalah Agatha, Andre. Sahutnya sembari mengusap lembut foto yang ada di tangannya itu. Jawaban yang diberikan Stephen sungguh membuat Andre merasa kaget, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar oleh telinganya itu. Kemudian ia mengingatnya kembali bahwa tempo lalu wanita yang dimaksud oleh mereka kala itu memang dalam keadaan tengah menggunakan masker, sehingga hanya terlihat sebagian dari seluruh wajahnya. Dan waktu itu, dirinya juga masih ingat betul bahwa saat itu ia dan juga Clara sedang menggantikan tugas Stephen untuk menangani beberapa pasiennya, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Stephen dan wanita aneh itu berduaan saja di dalam ruangan tersebut. Namun saat dirinya baru saja menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai dokter, ia malah disuguhkan oleh pandangan tak terduga. Yang kala itu melihat Clara tengah terisak oleh tangisnya dan berkali-kali memberhentikan beberapa orang yang seliweran di rumah sakitnya itu untuk membantunya. Dan setelahnya, di saat mereka kembali memasuki ruangan, mereka menemukan Stephen sudah tergeletak pingsan di lantai dengan dahi yang bersimbah darah. Kemudian terbesit satu pertanyaan yang belum sempat dirinya tanyakan kepada Stephen, tentang gerangan apa yang membuatnya tak sadarkan diri saat itu. Dan setelah mengamati lagi, ternyata wanita yang dimaksud kala itu sudah tidak berada di ruangan tersebut. Saking paniknya dengan keadaan yang menimpa Stephen, mereka berdua sampai tidak memperhatikan tentang ketiadaannya di sana. Dan sekarang terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang sempat diurungkannya itu. Jika memang wanita aneh itu adalah Agatha, lantas mengapa kehadirannya malah membuat keadaan Stephen semakin terpuruk? Apa yang terjadi sebenarnya kala itu di saat dirinya dan Clara meninggalkan mereka berduaan saja di sana? Apakah Agatha kala itu mencoba untuk menyakiti Stephen? Tapi kenapa? Apa alasannya? Sejenak Andre terbawa oleh lamunan tentang pemikiran negatif atas tindakan yang Agatha perbuat pada temannya itu. Namun semua dugaannya itu belum sepenuhnya benar. Sebelum Stephen menjelaskan secara detail keseluruhan inti dari ceritanya itu, agar rasa buruk sangka yang mengganggu pikirannya itu bisa ditepiskan.
Diajak ngobrol malah diem aja loh. Paparnya yang menepuk lengan Andri dengan berusaha untuk menyadarkannya kembali dari lamunannya itu. Iya sorry. Otak gue tadi tiba-tiba jadi traveling saat dengar penjelasan lo tentang wanita aneh itu. Agak kaget juga sih dengan ucapan lo. Tapi waktu itu lo gak salah lihat kan? Tanyanya yang mencoba memastikan lagi tentang penuturannya tadi mengenai wanita aneh yang disangkanya Agatha itu. Ya kali lo Andre, mata gue ini masih belum buta. Sautnya dengan perkataan sedikit pedas yang dilontarkannya terhadap pria yang ada di hadapannya itu. Jadi wanita itu beneran Agatha? Ucapnya lantang. Refleks, Andre bangkit dan berdiri dengan kedua matanya yang melotot ke arah Stephen. Nada bicaranya yang keras sampai terdengar ke telinga beberapa orang yang ada di kedai itu dan membuat mereka semua beralih pandang untuk menatap mereka. Stephen melirik ke kanan dan kirinya, kemudian kembali menepuk jidatnya. Konyol, jangan keras-keras. Lihatlah, semua mata sekarang menatap ke arah kita. Dumelnya kepada Andri. Lelaki itu kini nampak malu dan langsung kembali pada posisi duduknya semula. Sorry, kaget gue soalnya Steph. Rasanya antara percaya dan gak percaya dengan apa yang lo ucapin barusan. Ujarnya kemudian. Ya makanya dengerin dulu. Gue belum selesai ngomong, malah lo main potong aja kalimat gue. Jadi gini, gue nemuin benda aneh yang tertancap di kepalanya saat itu. Karena penasaran, ya gue cabut aja. Dan ternyata setelah gue berhasil mencabutnya, gue shock Andre. Karena benda itu adalah sebuah paku besar yang tertanam di kepalanya selama ini. Jelasnya kepada temannya itu. Lagi dan lagi, Andre dibuat tersengang oleh ucapan Stephen. Kedua matanya kembali melotot ke arahnya. Mulutnya seakan terkunci dan tak bisa berkata apa-apa. Lalu, apa kau tahu? Setelah gue cabut benda itu dari kepalanya, wanita itu tiba-tiba terbang melayang sambil menangis sesenggukan. Yang kemudian tubuhnya menghilang di balik tembok ruangan itu, Andre. Lanjutnya lagi. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya, yang kian lama menetes mengenai kemeja yang dipakainya. Belum juga ada respon dari Andre. Lelaki itu masih terpaku dengan dahi mengernyit, berusaha mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut temannya itu. Tapi sorot matanya itu, Andre, yang gue heran. Tatapannya sama persis saat waktu Agatha madang gue. Entah mengapa, seolah-olah gue merasakan ada sesuatu gak beres yang kala itu tengah menimpa Agatha. Sempat gue berpikir bahwa kuntilanak yang terbang melayang itu adalah dia. Itulah yang membuat gue shock dan tak sadarkan diri waktu itu. Imbu Stephen. Terlihat matanya yang berkaca-kaca setelah menceritakan apa yang dilihatnya kala itu. Maksudmu, Agatha udah meninggal dan jadi hantu gitu? Tanya Andre sembari menggigit jari telunjuknya. Bulu kuduknya mendadak meremang saat menanyakan hal itu kepada Andre. Lelaki yang ada di hadapannya itu menggeleng lagi. Gue belum sepenuhnya yakin kalau mata gue ini gak ngeliat sendiri jasadnya, Andre. Makanya gue meminta bantuan kepada Yang Rekso dan juga Zara untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Toh beberapa bulan yang lalu kita juga sudah mengajukan laporan orang gila ke kantor polisi. Tapi sampai saat ini belum menemukan titik terang sama sekali tentang keberadaannya. Dan tanpa sadar, setelah menceritakan semuanya, peluh putih tadi yang berusaha untuk ditahannya tiba-tiba menetes dengan sendirinya membasahi pipinya. Andre berusaha menghibur sahabat baiknya yang kala itu tengah terisak tangis dan tertunduk pada meja yang ada di depannya. Posisinya kini beralih di samping Stephen yang mencoba mengusap punggung temannya itu. Yang kemudian Stephen langsung memeluknya dan meluapkan segala emosinya lewat tangisan.
Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk mengurangi beban yang selama ini dipikulnya. Mungkin sebagian orang yang menganggap dirinya termasuk lelaki cengeng, yang sedikit-sedikit mengeluh, mengadu tentang kasus yang tengah dialaminya itu, yang tanpa mereka sadari. Jangankan bercerita, untuk berbasa-basi pun Stephen seperti tidak ada waktu. Sudahlah Steph, kalau memang benar dia udah meninggalkan dunia ini, lebih baik jelasin aja. Ujar Andre yang masih terus berusaha menenangkannya. Enggak, gue masih gak percaya sebelum mata gue melihat sendiri jasadnya, tegas Stephen padanya, yang kemudian mukanya menjadi merah padam setelah mendengar kalimat yang terucap dari mulut pria yang ada di sebelahnya itu. Andre nampak menghela nafas panjang. Maaf kalau kata-kata gue tadi menyinggung perasaan lo, Steph. Tapi gue gak ada maksud apa-apa. Tadi kan lo sendiri yang bilang kalau di kepalanya itu ada paku. Nah, otomatis kan itu ada campur tangan orang lain. Bisa jadi juga ada orang yang berusaha untuk membangkitkannya kembali kan? Paparnya kepada Stephen. Stephen kembali melirik Andre setelah apa yang baru saja temannya itu katakan padanya. Yang lo katakan ada benarnya, dan gue juga udah curiga sama orang itu, timpal Stephen yang menanggapi ucapannya. Jadi lo udah tahu orangnya? Siapa, Steph? Tanya Andre penasaran. Percuma, meskipun gue tahu, tapi orang itu udah duluan meninggalkan dunia ini untuk selamanya, tuturnya kepada Andre. Maksud lo? Andre bertanya kembali, karena dirinya belum sepenuhnya paham dengan separuh dari peristiwa yang diceritakan oleh Stephen. Jadi gini, wanita aneh yang udah gue anggap Agatha itu kan datang ke sini bersama Clara. Nah, Clara sendiri tuh cerita sama gue bahwa dia itu nemuin tuh cewek sedang ketakutan di kamar mamanya, Andre. Bayangin deh sekarang, gue aja sampai gak habis pikir kok, ucap Stephen yang kembali menjelaskan semuanya. Raut wajah Andre yang tadinya teramat penasaran, kini telah berubah 380 derajat menjadi kaget. Jadi maksud lo orang itu adalah... Lelaki itu tak meneruskan kata-katanya. Ia lebih memilih menutup mulutnya karena takut jika sampai ada yang mendengarkan perbincangan mereka. Stephen mengangguk, menandakan bahwa pelaku yang dimaksud adalah orang yang sama yang ada di pikiran temannya kala itu. Apa lo tahu, yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang kita bicarakan selama ini juga sudah menjadi tersangka atas penculikan ibu dan bayinya tempo lalu, tambah Stephen. Penculikan? Iya, aku baru ingat. Waktu itu Clara juga pernah menceritakan hal ini padaku. Wah, kalau begini pasti kasusnya bakalan ditutup. Apalagi pelaku kejahatan itu sudah meninggal, iya kan? Papar Andre yang semakin membuat Stephen merasa gelisah. Apa yang lo katakan ada benarnya. Sekarang gue hanya bisa pasrah. Semoga yang Rekso dan Zara bisa secepatnya menemukan petunjuk tentang peristiwa sebenarnya yang menimpa Agatha. Hanya ini hal terakhir yang gue harapkan, ucapnya sembari menundukkan pandangannya. Semoga saja, Steph, sahut temannya itu. Oh iya, tadi pas di telepon lo bilang katanya ada yang mau lo ceritain ke gue. Soal apa? Sesaat Stephen melupakan sejenak beban pikiran yang membelit hatinya itu. Kini, dirinya beralih pada informasi yang akan Andre sampaikan padanya. Wajah Andre mendadak berubah menjadi muram dan masam. Nampaknya, dirinya juga butuh untuk disemangati. Ia lalu menghela nafasnya. Sebenarnya gue malas untuk menceritakan ini semua ke lo. Entahlah, antara malu pada diri sendiri atau karena terdesak oleh keadaan, ujarnya pada Stephen.
Dalam dua hal yang disebutkan di atas, itu semua termasuk beda tipis baginya. Ya kalau gitu, lo kan bisa langsung fokus ke intinya aja. Anggap aja itu cuplikan dari seluruh kejadian yang ingin lo ceritain ke gue. Jelasnya pada temannya itu. Begini Steph, pagi tadi gue gak sengaja papasan sama Dimas dan Marisa. Mereka sedang berboncengan naik motor. Paparnya. Oh, jadi intinya lo cemburu sama Dimas gitu? Belum selesai menjelaskan, Stephen dengan sengaja memotong kalimatnya. Seolah-olah kata-katanya itu tengah meledeknya. Karena saat ini temannya itu sedang dilanda perasaan cemburu. Karena nampak salah tingkah mendengar ucapan Stephen. Tak bisa dipungkiri walau dirinya sakit melihat kedekatan mereka berdua. Namun dalam lubuk yang paling dalam, ia masih menyimpan hati dan perasaannya untuk Marisa. Dengerin dulu lah bro, ujarnya yang menepuk lengan Stephen. Gue mutusin untuk ngikutin mereka berdua. Dan ternyata dugaan gue ini bener. Mereka tengah terpergok menyewa penginapan di tempat yang terbilang cukup kumuh. Gue sampai gak habis pikir aja dengan ulah mereka berdua. Mereka berdua juga termasuk abdi negara kan? Harusnya mereka bisa memberikan contoh yang baik dong. Bukannya malah bertindak tak senonoh begitu. Lanjutnya, kali ini dirinya nampak mengomel tak jelas dan turut geram dengan tindakan yang mereka berbuat pagi itu. Stephen mengernyitkan dahi setelah mendengarkan penuturan yang dilontarkan oleh temannya itu. Wah, gue gak tahu harus menanggapi kayak gimana cerita lo ini, Dre. Soalnya semua yang lo ceritain itu kan termasuk di luar jam kerja. Yang penting, mereka berdua gak mengabaikan tugasnya aja sih. Sebagai seorang dokter dan juga suster di rumah sakit ini. Mungkin lo hanya terlalu berlebihan kepada mereka deh. Atau mungkin hati lo terbawa suasana aja saat melihat mereka berdua berdekatan. Bukannya memberikan kritikan, Stephen malah terus saja memojokkannya dengan alasan perasaan suka yang masih dimilikinya kala itu. Sudahlah, percuma juga aku menceritakan semua ini. Tahu ujung-ujungnya lo malah ngeledekin gue terus dari tadi. Sahut Andre. Intonasinya terlihat sedikit ketus terhadap Stephen. Raut wajah kesal pun mulai ditunjukkannya. Sorry. Inilah yang gue tunggu dari tadi. Ekspresi wajah lo yang kayak kebakaran jenggot gini nih. Terlihat lucu sekali. Ejeknya disertai gelak tawa di bibirnya. Masih sempet-sempetnya lo Steph. Emang lo gak ngerasa aneh ya dengan sikap mereka berdua? Seru temannya itu. Stephen pun menghentikan candaannya. Kini dirinya dibuat terkejut oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh Andre. Sejenak ia terdiam dan nampak tengah berusaha mengingat sesuatu. Sikap aneh mereka berdua. Iya, ada kok. Tiba-tiba Stephen meninggikan volume suaranya, sehingga membuat lelaki yang ada di sebelahnya itu menjadi kaget. Apa lo ingat pas waktu bulan lalu kita nganterin Marisa pulang bersama Zara? Ucap Stephen yang mengingatkannya dengan peristiwa yang sudah terjadi tempo lalu. Andre mengangguk. Ya gue inget. Kenapa emang? Lelaki itu pun bangkit dan berjalan ke arah kantin sebelah yang baru saja dibuka. Kemudian dirinya memesan 2 mangkuk bakso, sembari menunggu pemilik kedai itu menyiapkan segala bahan-bahannya. Setelah itu, ia kembali ke tempat duduknya yang semula. Ngapain tadi ke sana? Tanya Stephen. Lapar gue. Masa di kantin kita hanya nyeruputin kopi doang sambil ngibah? Ujar Andre yang nampak menyunggingkan bibirnya. Bener juga kata lo. Jadi kayak cewek gitu ya kita, gibahin orang-orang. Paparnya yang sependapat dengan omongan Andre. Ya udah, lanjutin aja cerita lo yang tadi. Jangan nanggung-nanggung kalau cerita. Gue paling benci dengan yang namanya rasa penasaran. Celetuknya. Oke. Jadi gini.
Pas waktu itu, Zara bilang sama gue bahwa dia mau nunjukin sesuatu gitulah. Tapi ini masih ada hubungannya dengan hal goib. Lo kan tahu sendiri, dia punya kepekaan batin yang luar biasa. Jelas Stephen padanya. Nah, Zara narik-narik tangan gue dan bawa gue ke suatu tempat yang dimana di situ katanya ada pesan yang ditulis khusus untuk gue. Tapi pas gue sama dia tiba di sana, mata gue nggak menemukan apa-apa. Seperti yang Zara bilang gue tadi. Tambahnya lagi. Lantas, pas gue lanjut buat kerja, Zara nggak sengaja ngeliat Marisa malam-malam keluar sambil bawa ember. Sedangkan tugas ngepel dan nyapu kan udah ada cleaning service. Nah, si Zara ini penasaran dong dengan gelagat Marisa yang aneh. Dia pun berinisiatif ngikutin Marisa dari belakang sampai ke pintu toilet umum yang ada di ujung lorong rumah sakit ini. Menurut penuturan Zara sih, yang ada di dalam ember itu bukan air, tanpa semacam kayak genangan darah gitulah pokoknya. Lanjutnya yang menceritakan kejadian itu secara detail kepada Andri. Dan lo percaya gitu aja dengan apa yang diucapin anak kecil itu? Sautnya. Kali ini kata-kata Andri terdengar sedikit pedas, seperti tengah mengejek kemampuan yang dimiliki oleh Zara. Maksud lo? Andre, anak kecil kayak Zara mana bisa bohong? Hatinya itu masih polos dan suci. Apalagi dia kan juga punya kemampuan yang gak orang lain miliki. Balas Stephen yang mencoba meyakinkannya kembali. Bukan itu aja, gue juga sempat ketemu Dimas pas mau ambil wudhu. Pas waktu itu, dia gak sengaja ngejatuhin satu benda yang di ujungnya itu kayak ada bekas darah yang udah mengering gitu loh. Tutur Stephen kembali. Mendengar semua yang diceritakan oleh temannya itu, Andri nampak terdiam. Mulutnya seakan tak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkinkah Marisa dan Dimas punya satu rahasia yang tak mereka ketahui? Tapi apa? Ketika mereka berdua menjadi terdiam setelah kedatangan tamu yang tak diundang, yang manakalanya seorang tamu itu ialah teman seprofesinya sendiri. Shh, lihat di sana. Andri memberikan isyarat bahwa Dimas sedang menuju ke arah mereka. Stephen lalu menengok ke belakang. Setelah itu melemparkan senyum ke arahnya. Ia lalu duduk bergabung bersama Andri dan juga Stephen di kursi yang sama. Sudah lama kalian di sini? Tanyanya kepada mereka. Andri hanya terdiam. Agaknya pria itu malas untuk menanggapinya. Iya nih dari tadi, lo baru datang. Timpal Stephen yang kala itu menyautinya. Sekedar basa-basi menanyakan maksud kedatangannya. Enggak. Sebenarnya udah dari pagi. Cuman tadi masih ada urusan sebentar. Ujarnya sambil menggaruk kepalanya. Andre nampak menyuguhkan bibir, seperti tak suka dengan jawaban yang Dimas berikan. Urusan perempuan maksudnya? Serunya yang langsung asal bicara. Melihat temannya terbawa emosi, Stephen pun langsung menyenggol lengannya, memberi tanda bahwa dirinya harus menahan emosinya. Karena mereka sedang berada di kawasan rumah sakit. Jika sampai terjadi baku hantam, maka nama mereka berdua sebagai seorang dokter spesialis akan tercoreng. Gue balik dulu, banyak pasien yang harus ditangani soalnya. Papar Andre dengan wajah jutek. Kemudian dirinya melangkah pergi meninggalkan mereka berdua, yang masih melihatnya dengan mengerutkan kening karena sikap anehnya. Ada apa dengannya? Tumben sinis gitu bicaranya. Tanya Dimas sembari celingukan memastikan bahwa teman seprofesinya itu sudah masuk ke dalam. Lagi PMS kali dia. Celetuk Stephen berusaha mendinginkan suasana agar gelagat mereka tidak dicurigai olehnya. Lalu mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Dimas dan Stephen nampak berbincang membicarakan tugas-tugas mereka. Sampai asiknya mengobrol, Stephen baru teringat bahwa dirinya harus menemui Clara untuk mengetahui kabar selanjutnya
mengenai hasil otopsi mamanya. Ia lantas berpamitan kepada Dimas untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Sengaja, Yang Rekso berserta yang lain tak turut serta dalam penyelidikan tersebut. Stephen meminta mereka untuk beristirahat di apartemennya karena ia merasa kasihan, apalagi melihat tubuh Yang Rekso yang sudah rapuh. Jikapun memaksakan ikut, itu juga akan berpengaruh pada kesehatannya. Sedangkan Stephen sendiri juga masih membutuhkan beliau untuk menerawang lebih lanjut tentang penyidikan kasus Agatha. Stephen melihat Clara tengah duduk sendirian di luar ruangan kamar pasien lain. Entah kamar siapa itu. Matanya hanya tertuju pada gadis yang tengah tergugu pada kursi ruang tunggu. Bunyi suara derap kakinya terdengar oleh Clara. Gadis itu pun mendongakkan wajahnya ke arah suara tersebut dan menemukan Stephen sudah berdiri tepat di hadapannya. Sontak saja dirinya langsung mendaratkan tubuh lemahnya pada pelukannya, meluapkan segala kesedihan yang ia rasakan lewat air matanya, dan berusaha membagi dukanya kepada pria yang sangat dicintainya itu. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa kali ini pria itu sudah menjadi milik orang lain. Namun, tak ada seorang yang mengerti suka duka yang dirinya rasakan, kecuali lelaki yang duduk bersamanya saat ini. Aku sudah tidak punya siapa-siapa, Steph. Mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa? Seakan-akan aku dihukum oleh kesalahan yang tidak pernah aku perbuat. Lontarnya kepada Stephen. Ia mengeluarkan keluh kesah yang dirasakannya kala itu. Lelaki itu mengusap punggungnya, berusaha sebisanya untuk menenangkan teman masa kecilnya itu. Ia biarkan gadis itu bersandar di pundaknya dan meluapkan segala kesalahan itu padanya, berharap sesudah ini hatinya akan menjadi tenang kembali. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kejadian yang dialami Clara, dirinya pun dulu juga pernah mengalaminya. Kehilangan kakak tersayangnya sangatlah membuatnya terpukul saat itu. Namun dengan dukungan dari semua pihak, temannya, kawannya, kekasihnya, saudara-saudaranya, kini sedikit mulai sedikit ia pun bangkit dari keterpurukan itu. Jalan yang ditempuhnya masih panjang. Berlarut-larut dalam kesedihan hanya akan membuang waktunya saja. Untuk melupakan kejadian pahit itu, Stephen pun mulai menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang selama ini telah ia tekuni. Hanya dengan ini, sedikit beban yang dirasakannya bisa ia lupakan sejenak. Apalagi jika melihat semangat para pasiennya yang ingin sembuh dari sakit yang dideritanya. Semua itu bahkan membuat Stephen sadar bahwa hidupnya itu sangatlah berharga. Begitu juga dirinya yang saat ini mencoba untuk menghibur Clara dengan memberikan petua-petua yang sama sebagai penyemangat hidupnya. Sudahlah, semua ini sudah takdir. Kau harus ikhlas menerima semua ini. Jangan berkecil hati. Aku masih di sini. Genggam tanganku saat kau merasa hilang arah, ujarnya kala itu. Ya, apa yang kau katakan semua itu adalah benar. Semua memang sudah tertulis dalam nasib masing-masing orang. Tapi, untuk siapa saat ini aku hidup, jika sekarang tujuan hidupku saja sudah meninggalkanku? Serunya dengan perasaan sedih yang mendalam. Aku masih di sini, Ra. Ucap Stephen kembali menggenggam kedua tangannya. Lalu, apa aku harus menggenggam tanganmu? Sedangkan hati dan cintamu sudah menjadi milik orang lain. Seburuk itulah diriku, Steph. Sampai satu persatu orang yang kusayangi pergi meninggalkanku sendirian di sini. Clara pun semakin terisak oleh tangisannya. Shh, sudah. Jangan bilang seperti itu lagi. Aku masih Stephenmu yang dulu. Mungkin hati ini sudah diisi oleh nama orang lain, tapi hanya kau satu-satunya sahabat terbaik yang pernah ada. Ucapnya tetap mencoba menghiburnya.
Clara merasa tersudut oleh kalimat yang terucap dari bibir teman masa kecilnya itu. Seolah-olah dirinya merasa bahwa Stephen hanya mencoba mengasihaninya atas peristiwa yang baru saja menimpanya. Tak berselang lama, dua orang dokter forensik yang bertugas mengotopsi mayat Tante Eva keluar dari ruangan. Ada beberapa lembaran catatan tentang pembedahan yang dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, satu berkas yang lain diserahkan oleh keluarga korban untuk mengurus surat kematiannya lebih lanjut. Jika ditanya mengenai kasus kematian tak wajar itu, mereka hanya menggelengkan kepalanya. Telah mereka rangkum dalam beberapa catatan yang akan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Mereka pun berlalu meninggalkan Clara yang masih terpaku sembari matanya tetap mengamati tubuh yang tergolek tak bernyawa, yang hanya ditutupi selembaran kain putih. "Ra, mau ikut aku ke sana atau nunggu di sini?" tegur Stephen yang saat itu membuyarkan pandangan sendunya terhadap jasad mama tersayangnya. Sontak saja, ajakan darinya membuat dirinya terkejut. Ya, aku ikut sajalah. Lagi pula mereka tadi juga tidak menjelaskan apa-apa. Kalau keadaannya terus begini, aku malah jadi bingung untuk mengungkap siapakah pembunuh mamaku sebenarnya, tuturnya pada Stephen. Stephen mengangguk, mencoba untuk sepaham dengan gadis yang sudah lama menjadi temannya itu. Ia tak mau berpanjang lebar untuk menjelaskan secara detail tentang kematian tak wajar yang menimpa Tante Eva, yang manakala pelakunya bukanlah dari kalangan manusia biasa. Mungkin saja setelah dirinya mengajaknya ke sana, temannya itu akan mengerti sendiri, daripada dirinya yang harus menjelaskan padanya. Nantinya selisih paham di antara mereka akan terjadi lagi, dan persahabatan mereka akan merenggang kembali. Lelaki itu berusaha menempatkan posisinya, karena hari ini, esok dan selamanya, Clara hanya mengenal dan memiliki dirinya saja sebagai tempat untuk bersandar. Kedua orang tuanya juga sudah lebih dulu dipanggil oleh sang kholik. Keberadaannya sekarang ini akan sangat berpengaruh padanya. Dan mungkin dengan kehadirannya itu, dirinya bisa menghiburnya dan mengembalikan senyumnya yang telah hilang. Untuk sementara, kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.